Pernahkah kamu bertanya-tanya, apa sih sebenarnya mata ketiga itu? Mungkin kamu sering dengar istilah ini di film-film atau cerita mistis, tapi konsep ini sebenarnya jauh lebih dalam dan menarik loh. Bayangkan ada sebuah mata tak kasat mata. Letaknya persis di tengah dahi kita, di antara kedua alis. Nah, itulah yang disebut mata ketiga di Indonesia. Kita juga mengenalnya dengan sebutan yang sama, mata ketiga. Beda banget sama mata fisik kita yang fungsinya buat melihat dunia luar, warna-warni, dan bentuk-bentuk di sekitar kita. Mata ketiga ini adalah mata batin. Ini adalah pusat dari intuisi, kebijaksanaan, dan kesadaran spiritual kita. Banyak tradisi kuno di seluruh dunia, mulai dari Hinduisme, Buddhisme, sampai berbagai ajaran spiritual lainnya, percaya bahwa setiap orang punya potensi untuk membuka mata ketiga ini. Lalu, apa yang terjadi kalau mata ketiga ini terbuka? Katanya sih, orang yang mata ketiganya aktif bakal punya intuisi yang super tajam. Mereka bisa merasakan whole hell yang nggak bisa dilihat atau didengar secara biasa. Misalnya, bisa tahu kalau seseorang lagi bohong, atau punya firasat kuat tentang sesuatu yang akan terjadi. Ini bukan soal ramalan ya, tapi lebih ke kepekaan batin yang meningkat. Selain intuisi, membuka mata ketiga juga dihubungkan dengan kebijaksanaan yang lebih mendalam. Kamu jadi lebih bisa memahami diri sendiri dan dunia di sekitarmu dari perspektif yang lebih luas. Kamu jadi lebih mudah melihat gambaran besar dari setiap masalah, nggak terjebak sama detail-detail kecil yang bikin pusing. Ini membantu kita mengambil keputusan yang lebih bijak dalam hidup. Terus gimana caranya membuka mata ketiga? Nggak ada tombol on-off-nya, teman-teman. Proses ini lebih tentang perjalanan spiritual dan pengembangan diri. Meditasi adalah salah satu cara yang paling populer. Dengan rutin bermeditasi, kita melatih pikiran untuk jadi lebih tenang dan fokus. Saat pikiran tenang, kita jadi lebih mudah terhubung dengan suara hati atau intuisi kita. Selain meditasi, ada juga yoga, terutama pos-pos tertentu yang berfokus pada area kepala dan dahi. Latihan pernapasan atau pranayama juga bisa membantu menyeimbangkan energi dalam tubuh dan menstimulasi pusat energi ini. Intinya, ini semua tentang menciptakan keseimbangan antara tubuh, pikiran, dan jiwa. Penting untuk diingat ya, membuka mata ketiga itu bukan tujuan akhir, tapi lebih ke sebuah proses perjalanan untuk lebih mengenal diri sendiri. Nggak perlu buru-buru atau memaksakan diri. Nikmati saja setiap langkahnya, dan lihat bagaimana kesadaranmu perlahan-lahan berkembang. Jadi, mata ketiga bukanlah sesuatu yang mistis atau menakutkan, tapi lebih ke potensi luar biasa yang ada di dalam diri kita semua. Sebuah alat untuk menavigasi hidup dengan intuisi yang lebih tajam dan kebijaksanaan yang lebih dalam. Gimana menurutmu? Apa kamu tertarik untuk belajar lebih lanjut tentang cara mengaktifkan intuisimu? Coba deh share pendapatmu di kolom komentar ya. Pernahkah kamu mendengar tentang mata ketiga? Mungkin terdengar seperti sesuatu dari film fantasi atau cerita mistis, tapi konsep ini sebenarnya punya akar yang sangat dalam di berbagai tradisi spiritual kuno di seluruh dunia. Hari ini, kita akan menyelami misteri mata ketiga, mengungkap apa sebenarnya maknanya, bagaimana ia dipandang dalam berbagai budaya, dan apa kaitannya dengan perjalanan spiritual manusia. Siap untuk membuka wawasan baru? Mari kita mulai. Dalam tradisi kuno seperti filsafat Hindu, Buddha, dan berbagai aliran mistisisme timur, mata ketiga
bukanlah mata fisik yang bisa kita lihat di cermin. Ia lebih dikenal sebagai cakra ajna, cakra keenam yang terletak di antara kedua alis kita. Bayangkan, tubuh kita punya pusat-pusat energi. Nah, cakra ajna ini adalah pusat dari persepsi batin, intuisi, dan kesadaran yang lebih tinggi. Kalau mata fisik kita melihat dunia luar, dunia yang tampak, mata ketiga ini diyakini sebagai jendela menuju dunia dalam. Jadi, apa yang bisa dilihat oleh mata ketiga? Konon, ia mampu melihat hal-hal yang tidak kasat mata, seperti energi, pikiran, dan bahkan dimensi realitas yang lebih halus. Ia adalah pintu gerbang untuk memahami hal-hal yang melampaui logika dan panca indera kita sehari-hari. Ketika seseorang berbicara tentang intuisi yang kuat, firasat yang tiba-tiba muncul, atau pemahaman mendalam tentang suatu situasi tanpa penjelasan logis, seringkali hal itu dihubungkan dengan aktifnya cakra ajna ini. Proses membuka atau mengaktifkan mata ketiga sering digambarkan sebagai sebuah perjalanan spiritual yang transformatif. Ini bukan seperti menyalakan saklar lampu, melainkan sebuah proses pendewasaan batin yang mendalam. Ketika mata ketiga ini mulai aktif, seseorang diyakini akan mengalami peningkatan intuisi yang luar biasa. Mereka jadi lebih peka, bisa membaca situasi atau orang lain dengan lebih jernih, dan memiliki kesadaran yang mendalam tentang diri mereka sendiri, serta hubungan mereka dengan alam semesta. Ini adalah perjalanan menuju pencerahan, di mana kita mulai melihat kebenaran di balik ilusi dunia materi. Namun, proses ini tidaklah instan atau mudah. Membuka mata ketiga memerlukan dedikasi, disiplin, dan yang terpenting, keseimbangan. Ketenangan pikiran adalah kuncinya. Jika pikiran kita terus-menerus dipenuhi kekacauan, kecemasan, dan kebisingan, bagaimana kita bisa mendengar suara intuisi yang halus? Oleh karena itu, praktik-praktik seperti meditasi menjadi sangat penting. Melalui meditasi, kita belajar menenangkan pikiran, mengamati pikiran kita tanpa terhanyut, dan menciptakan ruang hening di dalam diri. Selain meditasi, ada juga teknik pranayama atau seni pengendalian napas. Dalam banyak tradisi, napas dianggap sebagai jembatan antara tubuh fisik dan energi halus. Dengan mengatur napas secara sadar, kita bisa memengaruhi aliran energi dalam tubuh dan membantu menstimulasi cakra ajna. Latihan spiritual lain seperti yoga, kontemplasi, atau bahkan menghabiskan waktu di alam juga bisa membantu proses ini. Intinya adalah menciptakan harmoni antara tubuh, pikiran, dan jiwa. Satu hal yang penting untuk dipahami, membuka mata ketiga juga membutuhkan keberanian. Kenapa? Karena saat kesadaran kita meluas, kita mungkin akan dihadapkan pada kebenaran-kebenaran tentang diri kita sendiri yang tidak selalu nyaman. Kita mungkin melihat pola perilaku kita yang destruktif, ketakutan-ketakutan tersembunyi, atau ego kita yang selama ini menutupi jati diri kita yang sejati. Menghadapi semua ini butuh keberanian dan welas asih pada diri sendiri. Ini adalah proses pemurnian, melepaskan apa yang tidak lagi melayani kita untuk memberi ruang bagi kebijaksanaan yang lebih tinggi. Jadi, bagi para penganutnya, mata ketiga bukanlah sekadar mitos atau simbol gaib. Ia adalah sebuah metafora yang indah tentang potensi manusia untuk melampaui keterikatan pada dunia fisik. Ini adalah tentang menyadari bahwa realitas jauh lebih luas dan lebih ajaib daripada yang terlihat oleh mata kita. Ini adalah undangan untuk menemukan kebenaran sejati di dalam diri kita sendiri dan menyatu dengan kesadaran universal. Sekarang,
Mari kita lihat bagaimana konsep mata ketiga ini muncul dalam berbagai budaya di seluruh dunia. Ternyata, idenya sangat universal, meskipun diekspresikan dengan simbol dan cerita yang berbeda. Di Mesir kuno, misalnya, ada simbol mata Horus. Simbol ini sangat ikonik dan melambangkan perlindungan, kekuatan ilahi, dan penyembuhan. Mata Horus sering dikaitkan dengan kelenjar pineal di otak, yang oleh banyak ahli spiritual modern dianggap sebagai padanan biologis dari mata ketiga. Bentuk mata Horus bahkan secara anatomis mirip dengan penampang otak tengah, tempat kelenjar pineal berada. Kebetulan? Mungkin. Tidak. Lalu kita bergeser ke tradisi Hindu, di mana konsep mata ketiga sangat menonjol. Dewa Siwa, salah satu dewa utama, sering digambarkan memiliki mata ketiga vertikal di dahinya. Mata ketiga Siwa ini bukanlah mata biasa. Ia melambangkan kebijaksanaan tertinggi dan kekuatan untuk menghancurkan kejahilan dan ilusi. Ketika mata ketiga Siwa terbuka, konon ia bisa melepaskan energi dahsyat yang membakar semua hal negatif menjadi abu, membuka jalan bagi penciptaan baru yang lebih murni. Ini adalah simbol kuat tentang kekuatan kesadaran untuk mentransformasi realitas. Dalam Buddhisme, mata ketiga juga memiliki tempatnya sendiri. Sosok Buddha sering digambarkan dengan sebuah titik di dahi yang disebut urna. Urna ini melambangkan visi spiritual dan pencerahan yang telah dicapai oleh Buddha. Ini adalah tanda bahwa beliau telah melihat sifat sejati dari realitas, melampaui penderitaan dan siklus kelahiran kembali. Urna menjadi pengingat bagi para pengikutnya tentang potensi pencerahan yang ada di dalam diri setiap makhluk. Bahkan dalam tradisi Barat, kita bisa menemukan jejak konsep serupa. Filsuf Yunani kuno Plato, misalnya, berbicara tentang mata jiwa. Ia percaya bahwa selain mata fisik, kita memiliki mata batin yang mampu melihat dunia ide atau bentuk-bentuk yang abadi dan sempurna, dunia kebenaran sejati. Konsep ini, meskipun tidak disebut mata ketiga, memiliki esensi yang sama, yaitu adanya fakultas persepsi yang lebih tinggi di luar panca indera. Di era modern, konsep mata ketiga sering dikaitkan dengan gerakan spiritualitas New Age dan praktik-praktik seperti pembacaan aura, clairvoyance atau kewaskitaan, dan perjalanan astral. Kelenjar pineal, sebuah kelenjar kecil di tengah otak, menjadi pusat perhatian. Kelenjar ini menghasilkan melatonin yang mengatur siklus tidur kita, tetapi dalam tradisi mistis, ia dianggap sebagai kursi jiwa, antena yang menghubungkan kita dengan dimensi spiritual. Beberapa teori bahkan menyebutkan bahwa kalsifikasi kelenjar pineal akibat gaya hidup modern dapat menghalangi fungsi spiritualnya. Dari Mesir kuno hingga filsafat Yunani, dari Dewa Siwa hingga ajaran Buddha, konsep mata ketiga terus muncul dalam berbagai bentuk. Ini menunjukkan bahwa sepanjang sejarah, manusia selalu merasakan adanya potensi tersembunyi di dalam diri mereka. Sebuah kemampuan untuk melihat melampaui yang terlihat, untuk memahami melampaui yang terpikirkan, dan untuk mengalami realitas yang lebih dalam dan lebih bermakna. Mungkin mata ketiga bukanlah sesuatu yang mistis atau asing, melainkan bagian alami dari evolusi kesadaran kita. Ini adalah undangan untuk melihat dunia dan diri kita sendiri dengan mata yang baru. Mata yang dipenuhi kebijaksanaan, intuisi, dan cinta kasih. Perjalanan untuk mengaktifkannya adalah perjalanan kembali ke diri kita yang sejati. Pernahkah Anda bertanya-tanya, mengapa Dewa Siwa sering digambarkan memiliki 3 mata? Apa sebenarnya makna di balik mata ketiga yang misterius itu? Hari ini kita akan melakukan perjalanan spiritual ke jantung tradisi India kuno
untuk mengungkap rahasia mata ketiga atau yang dikenal sebagai Trinetra, mata kebijaksanaan. Di India kuno, para resi dan yogi tidak memandang manusia hanya sebagai daging dan tulang. Mereka melihat kita sebagai jaringan energi yang kompleks dengan pusat-pusat energi halus yang disebut cakra. Ada 7 cakra utama di sepanjang tulang belakang kita, dan yang keenam yang terletak tepat di antara alis adalah cakra ajna. Inilah yang sering disebut sebagai mata ketiga. Cakra ajna adalah pusat intuisi, imajinasi, dan penglihatan batin. Ketika cakra ini aktif dan seimbang, kita dapat melihat melampaui dunia fisik, memahami kebenaran yang lebih dalam, dan terhubung dengan kebijaksanaan universal. Ini adalah jendela menuju jiwa kita. Jembatan antara dunia sadar dan bawah sadar. Simbol terkuat dari konsep mata ketiga ini adalah Dewa Siwa sendiri. Siwa, Sang Mahayogi Agung, adalah perwujudan kesadaran murni. Mata ketiganya bukanlah sekadar hiasan mitologis. Itu adalah lambang kekuatan kosmik yang luar biasa. Mata ini melambangkan kemampuan untuk melihat melampaui ilusi atau maya yang menyelimuti realitas kita. Dalam mitologi Hindu, ada sebuah kisah yang sangat terkenal. Suatu ketika, saat Siwa sedang tenggelam dalam meditasi yang mendalam, Dewa Kama, Dewa Cinta dan Hasrat, mencoba mengganggu konsentrasinya. Kama menembakkan panah bunganya untuk membangkitkan gairah dalam diri Siwa merasa terganggu. Siwa membuka mata ketiganya. Dari mata itu, memancarlah api ilahi yang begitu dahsyat hingga menghanguskan Kama menjadi abu. Kisah ini bukan sekadar dongeng tentang dewa yang marah. Ini adalah alegori yang mendalam. Kama melambangkan semua keinginan duniawi, hasrat, dan keterikatan yang mengaburkan pikiran kita. Api dari mata ketiga Siwa adalah api kesadaran, api jenana, atau pengetahuan sejati. Ketika kesadaran ini bangkit, ia memiliki kekuatan untuk membakar habis semua ilusi dan keterikatan, memurnikan jiwa, dan mengungkapkan kebenaran tertinggi. Mata ketiga bukanlah tentang kekuatan gaib untuk melihat masa depan atau membaca pikiran orang lain. Itu adalah tentang kejelasan batin. Ini adalah kemampuan untuk melihat segala sesuatu apa adanya, tanpa filter ego, prasangka, atau emosi. Ini adalah api kebijaksanaan yang menghancurkan kebodohan dan kegelapan batin. Dalam tradisi Tantra dan Raja Yoga, aktivasi cakra ajna adalah tujuan utama. Para yogi melakukan berbagai praktik, seperti meditasi, pranayama, atau teknik pernapasan, dan konsentrasi pada titik di antara alis untuk membangkitkan energi di pusat ini. Mereka percaya bahwa ketika mata ketiga terbuka, persepsi kita berubah total. Kita mulai melihat kesatuan di balik keragaman, keabadian di balik kefanaan. Secara simbolis, cakra ajna sering digambarkan sebagai bunga teratai dengan 2 kelopak besar. 2 kelopak ini melambangkan dualitas yang ada dalam segala hal. Matahari dan bulan, maskulin dan feminin, logika dan intuisi, pikiran sadar dan pikiran bawah sadar. Di tengah-tengah 2 kelopak ini, ada suku kata suci Om, yang merupakan suara primordial alam semesta. Tujuan dari praktik yoga adalah untuk menyatukan 2 kekuatan dualistik ini. Ketika logika dan intuisi bekerja dalam harmoni, ketika energi maskulin dan feminin dalam diri kita seimbang, maka kesadaran yang lebih tinggi akan lahir. Penyatuan dualitas ini di dalam cakra ajna mengarah pada pengalaman pencerahan di mana sang individu menyadari kesatuannya dengan kesadaran kosmik atau Brahman. Jadi,
Ketika kita melihat gambar Dewa Siwa dengan mata ketiganya, ingatlah bahwa itu adalah pengingat akan potensi luar biasa yang ada di dalam diri kita masing-masing. Kita semua memiliki mata ketiga, pusat kebijaksanaan batin yang menunggu untuk diaktifkan. Membuka mata ketiga bukanlah proses instan atau magis. Ini adalah perjalanan seumur hidup yang membutuhkan dedikasi, disiplin, dan introspeksi. Ini tentang membersihkan pikiran dari sampah mental, seperti kemarahan, keserakahan, dan iri hati. Ini tentang melatih pikiran untuk fokus dan hening, sehingga kita bisa mendengar suara lembut intuisi kita. Latihan meditasi sederhana bisa menjadi langkah awal. Cobalah duduk dengan tenang selama beberapa menit setiap hari. Tutup mata Anda dan arahkan perhatian Anda dengan lembut ke titik di antara alis Anda. Jangan memaksakan apapun. Cukup amati napas Anda yang masuk dan keluar. Biarkan pikiran Anda menjadi tenang, seperti permukaan danau yang tak beriak. Seiring waktu, latihan ini dapat membantu menenangkan sistem saraf, meningkatkan konsentrasi, dan secara bertahap membangkitkan kepekaan Anda terhadap energi halus di dalam diri. Anda mungkin mulai mendapatkan wawasan yang lebih dalam, merasakan intuisi yang lebih tajam, atau memiliki pemahaman yang lebih jernih tentang jalan hidup Anda. Kisah Siwa dan mata ketiganya mengajarkan kita bahwa kekuatan terbesar bukanlah kekuatan fisik, tetapi kekuatan kesadaran. Dengan membangkitkan api kesadaran di dalam diri, kita dapat membakar semua negativitas, ilusi, dan keterbatasan yang menahan kita. Kita dapat membebaskan diri dari penderitaan yang disebabkan oleh keterikatan dan keinginan, dan menemukan kedamaian serta kebahagiaan sejati yang bersumber dari dalam. Mata ketiga adalah kompas batin kita yang selalu menunjuk ke arah kebenaran. Ini adalah cahaya penuntun kita dalam kegelapan ketidaktahuan. Dengan belajar untuk mengakses dan mempercayai kebijaksanaan ini, kita dapat menavigasi kehidupan dengan lebih bijaksana, penuh kasih, dan penuh kesadaran. Jadi, perjalanan untuk membuka mata ketiga adalah perjalanan kembali ke diri sejati kita. Ini adalah penemuan kembali kebijaksanaan abadi yang telah ada di dalam diri kita sepanjang waktu. Seperti Dewa Siwa yang membakar Kama dengan api kesadarannya. Kita juga memiliki kekuatan untuk mengatasi rintangan batin kita dan mencapai tingkat kesadaran yang lebih tinggi. Terima kasih telah bergabung dengan kami dalam penjelajahan mendalam tentang makna mata ketiga ini. Pernahkah kalian mendengar tentang Matara? Bukan. Ini bukan sekadar simbol kuno atau hiasan di piramida. Ini adalah salah satu konsep paling mendalam dan kuat dalam mitologi Mesir kuno, dalam kepercayaan mereka. Ra, sang dewa matahari, memiliki kekuatan luar biasa yang disebut Eye of Ra atau mata Ra, tapi tunggu dulu. Ini bukan mata fisik seperti yang kita miliki. Bayangkan, mata Ra adalah perwujudan dewi yang hidup, punya kehendak dan kekuatan yang dahsyat. Salah satu bentuknya yang paling terkenal adalah Sekhmet, Dewi Singa betina yang membawa amarah ilahi. Ketika Ra murka pada umat manusia yang tidak patuh, ia akan mengirimkan Sekhmet untuk menghukum mereka. Kekuatannya begitu besar, ia nyaris memusnahkan seluruh umat manusia. Ini menunjukkan bahwa mata Ra melambangkan kekuatan yang sangat dahsyat, kekuatan yang harus dijaga keseimbangannya. Terlalu banyak kekuatan bisa menghancurkan, tapi tanpa kekuatan itu, dunia akan jatuh dalam kegelapan. Mata Ra sering digambarkan sebagai Urias, seekor kobra yang siap menyerang, yang melingkar di dahi para Firaun. Ini adalah simbol perlindungan dan kekuasaan kerajaan. Firaun, sebagai perwakilan dewa di bumi, dianggap memiliki hubungan langsung dengan kekuatan mata Ra ini. Ini bukan hanya tentang kekuasaan untuk memerintah, tapi juga tanggung jawab
untuk menjaga mat, yaitu tatanan, kebenaran, dan keseimbangan alam semesta. Jadi, Mata adalah pedang bermata dua. Kekuatan penghancur sekaligus pelindung. Konsep ini juga meluas ke dalam diri manusia. Para imam Mesir kuno percaya bahwa percikan dari mata Ra ini hidup di dalam setiap individu. Mereka menyebutnya sebagai pusat kesadaran, titik di mana terang pikiran bertemu dengan bayangan jiwa. Ini adalah tempat intuisi, wawasan, dan kekuatan batin kita berasal. Sama seperti matahari yang menyinari dunia, percikan ilahi di dalam diri kita ini adalah sumber cahaya internal yang membimbing kita melewati kegelapan, keraguan, dan ketakutan. Para imam melakukan berbagai ritual dan meditasi untuk mengaktifkan dan menyeimbangkan mata batin ini. Mereka percaya bahwa dengan memahami kekuatan ini, seseorang dapat mencapai kebijaksanaan yang lebih tinggi dan terhubung dengan alam ilahi. Mereka melihat tubuh manusia sebagai miniatur alam semesta, di mana setiap organ dan pusat energi memiliki padanannya di kosmos. Jadi, mengelola energi di dalam diri sama pentingnya dengan menjaga keseimbangan dunia luar. Menariknya, gagasan tentang mata batin ini tidak hanya ada di Mesir kuno. Jika kita melihat ke tradisi lain, misalnya tradisi yoga dari India, kita akan menemukan konsep yang sangat mirip, yaitu cakra ajna atau cakra mata ketiga. Terletak di antara alis, cakra ajna juga dianggap sebagai pusat intuisi, kebijaksanaan, dan persepsi di luar panca indera. Sama seperti mata Ra yang dipercaya para imam Mesir berada di pusat kesadaran kita. Meskipun berasal dari budaya yang berbeda dan terpisah ribuan kilometer serta ribuan tahun, ada benang merah filosofis yang menghubungkan keduanya. Jika mata Ra memancarkan cahaya dari langit ke bumi sebagai matahari eksternal yang memberikan kehidupan, maka cakra ajna memancarkan cahaya dari dalam batin ke dunia luar sebagai matahari internal kita. Keduanya adalah sumber pencerahan, satu dari luar dan satu dari dalam. Bayangkan seperti ini. Mata Ra adalah cahaya matahari yang menyinari dunia fisik, memungkinkan kita melihat pohon, gunung, dan lautan. Sementara itu, cakra ajna atau mata batin kita adalah cahaya yang menerangi dunia internal, memungkinkan kita melihat pikiran, emosi, dan esensi sejati dari diri kita. Keduanya sama-sama penting. Tanpa cahaya eksternal, kita buta terhadap dunia di sekitar kita. Tanpa cahaya internal, kita buta terhadap siapa diri kita sebenarnya. Di titik pertemuan kedua cahaya inilah, cahaya eksternal dari kosmos dan cahaya internal dari jiwa, manusia menemukan diri sejatinya. Disinilah kebijaksanaan sejati lahir. Ini adalah momen ketika kita menyadari bahwa kita bukan hanya makhluk fisik yang hidup di dunia, tetapi juga makhluk spiritual yang menjadi bagian dari alam semesta yang lebih besar. Kita adalah setetes air dari samudra kosmik yang luas. Pemahaman ini mengajarkan kita tentang keseimbangan, sama seperti mata Ra yang bisa menjadi sekmet yang menghancurkan atau hathor, Dewi Cinta, dan kegembiraan. Kekuatan di dalam diri kita juga bisa digunakan untuk kebaikan atau keburukan. Amarah yang tidak terkendali bisa merusak, tapi jika disalurkan dengan benar, bisa menjadi kekuatan untuk perubahan positif. Cinta yang berlebihan bisa membuat kita buta, tapi jika seimbang, bisa menjadi sumber kebahagiaan yang tak terbatas. Jadi, warisan Mata Radwahu bukan hanya tentang mitos dewa-dewi di Mesir kuno. Ini adalah pengingat abadi tentang dualitas kekuatan yang ada di alam semesta dan di dalam diri kita sendiri. Ini adalah undangan untuk menjelajahi dunia batin kita, untuk menemukan matahari internal kita, dan untuk belajar menyeimbangkan cahayanya dengan cahaya dunia luar. Dengan begitu,
Kita tidak hanya memahami alam semesta, tetapi juga memahami tempat kita di dalamnya. Saat kita menatap matahari terbit, mungkin kita bisa mengingat Raduanu dan kekuatannya yang luar biasa. Dan saat kita menutup mata untuk merenung, mungkin kita bisa merasakan percikan cahaya ilahi di dalam diri kita. Mata batin yang siap membimbing kita menuju pencerahan. Itulah kebijaksanaan kuno yang tetap relevan hingga hari ini. Kisah Mata Raduaro mengajarkan kita bahwa kekuatan terbesar bukanlah kekuatan untuk menguasai orang lain, tetapi kekuatan untuk menguasai diri sendiri. Ini adalah perjalanan seumur hidup untuk menemukan keseimbangan antara terang dan bayangan di dalam diri kita, antara dunia luar dan dunia batin. Dan di persimpangan jalan inilah kita menemukan keajaiban sejati dari keberadaan kita. Pernahkah kalian melihat simbol dua lingkaran yang saling berpotongan ini? Mungkin di arsitektur gereja kuno, seni spiritual, atau bahkan dalam logo perusahaan modern. Bentuk sederhana ini, yang terlihat seperti mata atau biji almond, menyimpan makna yang sangat dalam tentang penciptaan, kesatuan, dan gerbang menuju kesadaran yang lebih tinggi. Physica Pisces, yang secara harfiah berarti kandung kemih ikan dalam bahasa Latin, terbentuk dari perpotongan dua lingkaran dengan ukuran yang sama, di mana pusat setiap lingkaran terletak pada keliling lingkaran lainnya. Area yang tumpang tindih di tengah inilah yang kita sebut Physica Pisces. Simbol ini adalah salah satu fondasi dari geometri suci. Dari bentuk ini, kita bisa menurunkan bentuk-bentuk lain seperti segitiga sama sisi, bunga kehidupan, dan banyak lagi. Ini adalah ibu dari semua bentuk, titik awal dari manifestasi. Mari kita mulai dengan makna dasarnya, penyatuan dualitas. Bayangkan lingkaran pertama sebagai representasi dari roh, yang ilahi, yang maskulin, atau langit. Lingkaran kedua adalah representasi dari materi, yang duniawi, yang feminin, atau bumi. Ketika keduanya bertemu dan berpotongan, mereka tidak lagi terpisah. Mereka berbagi ruang bersama. Ruang bersama inilah Physica Pisces, rahim kosmik tempat penciptaan terjadi. Ini adalah simbol perkawinan suci. Pertemuan antara dua kutub yang berlawanan untuk melahirkan sesuatu yang baru. Pikirkan tentang siang dan malam, panas dan dingin, yin dan yang. Physica Pisces adalah jembatan yang menghubungkan keduanya, ruang di mana keseimbangan ditemukan dan kehidupan baru muncul. Dalam tradisi Kristen awal, Physica Pisces digunakan untuk melambangkan Kristus. Simbol ikan atau ichthys yang sering kita lihat sebenarnya berasal dari bentuk Physica Pisces ini. Ini adalah cara rahasia bagi umat Kristen awal untuk mengidentifikasi satu sama lain. Lebih dari itu, bentuk ini juga melambangkan rahim perawan Maria, tempat yang ilahi menjadi manusia. Di banyak katedral gotik, kalian akan melihat jendela atau portal berbentuk Physica Pisces yang dikenal sebagai mandorla, seringkali dengan gambar Kristus atau Maria di tengahnya. Ini melambangkan gerbang antara surga dan bumi, tempat dunia spiritual dan dunia fisik bertemu. Tapi simbolisme ini tidak terbatas pada kekristenan saja. Dalam tradisi pagan dan spiritualitas kuno, Physica Pisces melambangkan Dewi Ibu Vulva atau gerbang kehidupan itu sendiri. Ini adalah simbol kesuburan, kelahiran, dan kekuatan kreatif feminin yang melahirkan seluruh alam semesta. Coba pikirkan tentang proses kelahiran. Sebuah sel terbelah menjadi 2, lalu 4, dan seterusnya dalam sebuah proses yang secara geometris mencerminkan prinsip Physica Pisces. Dari kesatuan muncul dualitas, dan dari dualitas itu terciptalah multiplicitas kehidupan. Sekarang, mari kita hubungkan ini dengan sesuatu yang lebih personal, kesadaran kita sendiri.
Dalam banyak tradisi esoteris, fasika Piscis dikaitkan dengan mata ketiga atau cakra ajna yang terletak di antara alis kita. Mengapa? Karena mata ketiga adalah titik pertemuan antara dua dunia. Dunia luar yang kita lihat dengan mata fisik kita, dan dunia dalam yang kita rasakan melalui intuisi dan wawasan batin. Lingkaran pertama adalah kesadaran objektif kita, persepsi kita terhadap realitas fisik. Lingkaran kedua adalah kesadaran subjektif kita, dunia pikiran, emosi, dan mimpi kita. Ketika kedua aspek kesadaran ini mulai berpotongan dan berkomunikasi, di sanalah fasika Piscis terbentuk dalam diri kita. Titik pertemuan ini adalah gerbang menuju persepsi yang lebih tinggi. Ini adalah tempat di mana kita mulai melihat dengan cara yang berbeda. Kita tidak hanya melihat apa yang ada di permukaan, tetapi juga makna yang lebih dalam, pola yang tersembunyi, dan kebenaran yang tidak terlihat. Ini adalah kelahiran dari pandangan batin atau intuisi. Ketika mata ketiga kita terbuka, kita beroperasi dari dalam ruang fasika Piscis ini. Kita menyeimbangkan logika dan intuisi, pikiran dan perasaan, dunia internal dan eksternal. Proses membuka mata ketiga sering digambarkan sebagai perjalanan untuk menyatukan dualitas dalam diri kita. Kita belajar untuk melihat melampaui hitam dan putih, benar dan salah, dan merangkul spektrum penuh pengalaman. Kita berhenti melihat diri kita sebagai terpisah dari alam semesta, dan mulai merasakan kesatuan yang mendasarinya. Fasika Piscis adalah peta geometris untuk perjalanan ini. Ini mengingatkan kita bahwa untuk mencapai pencerahan atau kesadaran yang lebih tinggi, kita tidak perlu menolak satu aspek dari diri kita demi yang lain. Sebaliknya, kita perlu menyatukan mereka dalam harmoni. Bayangkan meditasi di mana Anda memvisualisasikan dua lingkaran cahaya, satu mewakili dunia luar Anda, yang lain dunia dalam Anda. Perlahan, bayangkan kedua lingkaran ini bergerak mendekat, saling menembus, hingga menciptakan bentuk fasika Piscis yang bersinar terang tepat di tengah dahi Anda. Rasakan energi dari ruang pertemuan ini. Inilah pusat kekuatan intuitif Anda, portal pribadi Anda menuju kebijaksanaan yang lebih besar. Geometri suci bukan hanya tentang bentuk-bentuk abstrak. Ini adalah bahasa alam semesta dan juga cermin dari jiwa kita sendiri. Fasika Piscis mengajarkan kita pelajaran yang paling mendasar, bahwa penciptaan berasal dari penyatuan, bahwa kebijaksanaan lahir dari keseimbangan, dan bahwa di dalam titik pertemuan antara dua dunia, kita menemukan gerbang menuju keilahian. Ini bukan hanya simbol di atas kertas, ini adalah prinsip hidup yang bisa kita terapkan setiap hari. Bagaimana kita bisa menyeimbangkan pekerjaan dan istirahat, bagaimana kita bisa menyatukan pikiran logis kita dengan perasaan hati kita. Setiap kali kita berhasil menciptakan harmoni dari dua hal yang tampak berlawanan, kita sebenarnya sedang menghidupkan energi fasika Piscis dalam hidup kita. Jadi, lain kali Anda melihat simbol ini, entah itu di sebuah bangunan kuno, dalam sebuah karya seni, atau bahkan terbentuk dari dua gelembung sabun yang menyatu, ingatlah makna mendalam yang dikandungnya. Ingatlah bahwa Anda juga adalah titik pertemuan antara langit dan bumi, roh dan materi. Anda memiliki kemampuan untuk menciptakan, untuk melahirkan ide-ide baru, dan untuk membuka gerbang kesadaran Anda sendiri. Fasika Piscis adalah pengingat abadi akan kekuatan kreatif yang ada di dalam persatuan. Pernahkah kamu mendengar tentang mata ketiga, sesuatu yang tersembunyi di dalam kepala kita, yang bisa memberikan kita kemampuan luar biasa, bahkan kebijaksanaan ilahi? Kedengarannya seperti cerita fiksi ilmiah atau film fantasi kan? Tapi bagaimana kalau aku bilang,
Ada organ nyata di dalam otak kita yang oleh banyak orang, dari ilmuwan hingga filsuf kuno, dianggap sebagai mata ketiga biologis kita. Organ ini adalah kelenjar pineal, ukurannya sangat kecil, kira-kira sebesar biji pinus, dan letaknya persis di tengah otak kita. Kalau kamu tarik garis lurus dari titik di antara kedua alismu ke bagian belakang kepala, kamu akan menemukannya di sana, di pusat geometris otak. Secara ilmiah, tugas utama kelenjar pineal adalah memproduksi hormon yang pasti sudah sering kamu dengar. Melatonin, ya, hormon yang mengatur siklus tidur dan bangun kita. Saat hari mulai gelap, pineal akan melepaskan melatonin, membuat kita merasa ngantuk. Saat terang, produksinya berhenti, dan kita pun terbangun. Tapi, ceritanya tidak berhenti di situ. Posisi kelenjar pineal yang sangat strategis ini membuatnya menjadi subjek yang sangat menarik selama ribuan tahun. Banyak tradisi kuno dan spiritual di seluruh dunia yang percaya bahwa kelenjar kecil ini adalah pintu gerbang menuju kesadaran yang lebih tinggi. Mereka meyakini inilah mata ketiga yang sesungguhnya. Salah satu pemikir barat paling terkenal yang terpesona oleh kelenjar pineal adalah René Descartes. Bapak filsafat modern, Descartes menyebut kelenjar pineal sebagai tempat bersemayamnya jiwa. Dia percaya bahwa disinilah pikiran dan tubuh bertemu, tempat di mana dunia non-fisik jiwa kita berinteraksi dengan dunia fisik tubuh kita. Bayangkan, seorang filsuf rasionalis seperti Descartes menunjuk organ biologis ini sebagai jembatan antara dunia material dan spiritual. Sekarang, mari kita mundur lebih jauh ke masa lalu, ke peradaban Mesir kuno. Pernahkah kamu melihat gambar-gambar Firaun? Ada satu simbol yang selalu ada, Ureus, yaitu ular kobra yang tegak di dahi mereka. Para ahli Mesir kuno percaya bahwa simbol ini bukan sekadar hiasan. Ureus diduga kuat merupakan representasi dari kelenjar pineal yang telah terbangun atau teraktivasi. Ular yang bangkit dari dahi itu melambangkan bangkitnya kesadaran ilahi, pencerahan dan kebijaksanaan tertinggi dalam diri sang pemimpin. Dengan kata lain, Firaun dianggap telah mengaktifkan mata ketiganya, memberinya kemampuan untuk memimpin dengan wawasan spiritual. Simbolisme ini tidak hanya ada di Mesir. Di India, konsep Ajna Chakra atau cakra mata tiga juga terletak di titik yang sama. Di antara kedua alis, cakra ini diasosiasikan dengan intuisi, persepsi di luar indera biasa, dan pencerahan. Dalam agama Buddha, kita sering melihat patung Buddha dengan titik di dahi, yang juga melambangkan mata kebijaksanaan yang telah terbuka. Di Roma kuno, dewa-dewa, mereka sering digambarkan memegang tongkat dengan hiasan buah pinus di atasnya yang diyakini melambangkan kekuatan kelenjar pineal. Dari Mesir, India, Roma hingga tradisi mistis lainnya, benang merahnya selalu sama. Organ kecil berbentuk biji pinus ini adalah kunci menuju dunia yang tak terlihat oleh mata biasa. Jadi, mengapa kelenjar ini begitu istimewa? Beberapa penelitian modern menemukan bahwa kelenjar pineal tidak hanya memproduksi melatonin. Kelenjar ini juga sangat sensitif terhadap cahaya. Ia memiliki sel-sel yang mirip dengan sel fotoreseptor di retina mata kita. Inilah sebabnya mengapa ia kadang disebut mata ketiga secara harfiah. Ia bisa melihat atau mendeteksi cahaya, meskipun tersembunyi jauh di dalam otak. Kemampuan inilah yang membuatnya bisa mengatur ritme sirkadian kita, memberitahu tubuh kapan siang dan kapan malam. Namun, ada satu aspek lagi yang membuat kelenjar pineal semakin misterius. Seiring bertambahnya usia, kelenjar pineal cenderung mengalami kalsifikasi, yaitu penumpukan kalsium fosfat yang membuatnya mengeras. Beberapa orang percaya bahwa gaya hidup modern, seperti pola makan yang buruk,
paparan fluorida dalam air dan pasta gigi, serta stres berlebihan dapat mempercepat proses kalsifikasi ini. Para penganut spiritual meyakini bahwa kalsifikasi ini membutakan mata ketiga kita. Mereka berpendapat ketika pineal mengeras, kemampuannya untuk berfungsi secara optimal akan menurun. Tidak hanya produksi melatonin yang terganggu, yang menyebabkan masalah tidur, tetapi juga koneksi kita ke intuisi dan kesadaran yang lebih dalam menjadi tumpul. Itulah mengapa ada banyak praktik detoksifikasi atau aktivasi kelenjar pineal, mulai dari meditasi, yoga, paparan sinar matahari pagi, hingga menghindari makanan dan zat tertentu. Tujuannya adalah untuk membersihkan kalsifikasi ini dan membangunkan kembali potensi penuh dari mata ketiga kita. Tentu saja, banyak dari klaim spiritual ini masih berada di luar jangkauan pembuktian ilmiah saat ini. Sains melihat pineal primarily sebagai produsen hormon, sementara tradisi spiritual melihatnya sebagai antena kosmik. Tapi, bukankah menarik bagaimana kedua pandangan ini, sains dan spiritualitas, bertemu pada satu titik kecil di tengah otak kita? Mungkin kelenjar pineal adalah bukti bahwa tubuh kita menyimpan misteri yang jauh lebih dalam dari yang kita bayangkan. Mungkin di dalam struktur biologis kita ada potensi tersembunyi untuk merasakan dunia dengan cara yang sama sekali berbeda. Apakah kelenjar pineal benar-benar mata ketiga, tempat bersemayamnya jiwa, atau sekadar pabrik melatonin yang canggih? Jawaban pastinya vielleicht noch nicht kita ketahui. Namun satu hal yang pasti, organ kecil sebesar biji pinus ini mengingatkan kita bahwa ada begitu banyak hal tentang diri kita yang masih menjadi misteri. Ini adalah undangan untuk terus menjelajah, baik melalui mikroskop ilmuwan maupun melalui introspeksi mendalam. Bagaimana menurutmu? Apakah kamu percaya pada potensi tersembunyi dari kelenjar pineal? Bagikan pendapatmu di kolom komentar di bawah. Pernahkah kalian mendengar tentang tongkat Thers? Mungkin bagi sebagian orang, nama ini terdengar asing. Namun, dalam mitologi Yunani kuno, tongkat ini punya peran yang sangat penting dan penuh makna simbolis, terutama bagi para pengikut dewa Dionysus. Siapa itu Dionysus? Dia adalah dewa anggur, pesta pora, dan ekstase religius. Para pengikutnya yang dikenal sebagai Minat atau Bikantis sering digambarkan membawa sebuah tongkat khusus saat mereka melakukan ritual liar dan perayaan yang penuh gairah. Tongkat inilah yang disebut Thyrsus. Secara fisik, Thyrsus adalah sebuah tongkat panjang yang terbuat dari batang tanaman adas raksasa. Yang membuatnya unik adalah hiasannya. Tongkat ini dililit dengan daun ivy yang hijau dan rimbun, dan di bagian puncaknya terdapat sebuah kerucut pinus. Terlihat sederhana, ya, tapi jangan salah. Setiap elemen dari Thyrsus ini menyimpan makna filosofis dan spiritual yang sangat dalam, yang ternyata punya kaitan erat dengan konsep mata ketiga yang kita kenal di berbagai tradisi spiritual lainnya. Mari kita bedah satu persatu simbolisme dari tongkat Thyrsus ini. Pertama, batangnya. Batang tongkat yang lurus dan kokoh ini sering diinterpretasikan sebagai simbol dari tulang belakang manusia. Dalam banyak ajaran spiritual, tulang belakang dianggap sebagai pilar utama tubuh. Bukan hanya secara fisik, tapi juga sebagai jalur utama aliran energi kehidupan. Ia adalah fondasi yang menopang seluruh struktur kesadaran kita. Kemudian, lilitan daun ivy. Daun ivy yang melilit naik secara spiral di sepanjang batang tongkat ini bukanlah hiasan biasa. Lilitan ini melambangkan energi vital yang bergerak naik dari dasar tubuh menuju ke atas. Dalam tradisi yoga dari India, energi ini dikenal sebagai kundalini, energi ular yang bersemayam di dasar tulang belakang
dan ketika dibangkitkan akan bergerak naik melalui jalur-jalur energi atau nadi. Gerakan spiral ini menunjukkan sebuah perjalanan, sebuah pendakian energi dari tingkat kesadaran yang lebih rendah menuju tingkat yang lebih tinggi. Ini adalah gambaran tentang bagaimana kekuatan hidup kita, jika diarahkan dengan benar, dapat membawa kita pada pencerahan. Dan yang paling menarik adalah bagian puncaknya, kerucut pinus. Mengapa kerucut pinus? Ternyata bentuk dan struktur kerucut pinus ini sangat mirip dengan kelenjar pineal yang ada di tengah otak kita. Kelenjar kecil ini sering disebut sebagai mata ketiga atau kursi jiwa. Dalam banyak tradisi mistis, kelenjar pineal diyakini sebagai pusat intuisi, kebijaksanaan yang lebih tinggi, dan pintu gerbang menuju dimensi kesadaran yang lain. Jadi, dengan menempatkan kerucut pinus di puncak tongkat, orang-orang Yunani kuno seolah ingin mengatakan bahwa tujuan akhir dari perjalanan spiritual ini adalah aktivasi mata ketiga, pencapaian pencerahan atau kesadaran tertinggi. Jadi, jika kita gabungkan semua simbol ini, tongkat Tarsis bisa kita baca sebagai peta anatomi spiritual manusia. Ini adalah sebuah representasi visual dari perjalanan energi dari dasar tulang belakang, bergerak naik secara spiral dan memuncak pada aktivasi kelenjar pineal atau mata ketiga. Ini bukan lagi sekadar tongkat untuk ritual, tapi sebuah simbol kuat tentang potensi manusia untuk mencapai tingkat kesadaran yang luar biasa, untuk terhubung dengan yang ilahi. Ritual para pengikut Dionysus sendiri seringkali melibatkan tarian liar, musik yang memabukkan, dan anggur. Semua ini dilakukan bukan untuk sekadar bersenang-senang, tapi sebagai cara untuk melepaskan diri dari batasan-batasan pikiran rasional dan ego. Mereka berusaha mencapai kondisi ekstase, sebuah keadaan di mana mereka merasa menyatu dengan alam dan dewa. Dalam kondisi inilah, energi yang dilambangkan oleh Tarsis diyakini dapat bangkit dan mengalir bebas. Tongkat Tarsis menjadi alat untuk memfokuskan niat dan energi mereka dalam perjalanan menuju penyatuan ilahi ini. Sekarang, mari kita tarik benang merahnya dengan konsep mata ketiga secara lebih luas. Apa yang diajarkan oleh mitologi Tarsis ini sebenarnya adalah sebuah pesan universal yang juga ditemukan di berbagai budaya lain. Di Mesir kuno, kita punya mata Horus yang juga melambangkan perlindungan, kekuatan, dan penyembuhan, serta sering dikaitkan dengan kelenjar pineal. Di India, ada konsep Ajna Chakra, cakra keenam yang terletak di antara kedua alis, yang merupakan pusat dari intuisi dan persepsi batin. Semua tradisi ini, meskipun menggunakan simbol dan cerita yang berbeda, pada intinya berbicara tentang hal yang sama, bahwa kemampuan melihat kita tidak terbatas pada dua mata fisik. Ada sebuah bentuk penglihatan yang lebih dalam, sebuah persepsi yang melampaui dunia materi. Inilah yang kita sebut intuisi, firasat, atau wawasan spiritual. Ini adalah kemampuan untuk merasakan kebenaran, untuk memahami sesuatu tanpa harus melalui analisis logika yang rumit. Mata ketiga mengajarkan kita bahwa realitas itu berlapis-lapis. Apa yang kita lihat dengan mata fisik hanyalah permukaan. Di baliknya, ada dunia energi, makna, dan koneksi yang lebih dalam yang hanya bisa diakses melalui kesadaran batin. Ketika kita belajar untuk menenangkan pikiran, mendengarkan suara hati, dan memperhatikan sinyal-sinyal halus di sekitar kita, kita sebenarnya sedang melatih mata ketiga kita. Sama seperti Tarsus yang menggambarkan perjalanan energi dari bawah ke atas, pengembangan mata ketiga juga merupakan sebuah proses.
Ini bukan sesuatu yang bisa didapat secara instan. Butuh latihan, kesabaran, dan kesadaran diri. Meditasi, mindfulness, menghabiskan waktu di alam, atau bahkan melakukan kegiatan kreatif, semuanya bisa menjadi cara untuk menstimulasi dan membuka pusat energi ini. Jadi, dari tongkat suci para pengikut Dionysus hingga cakra ajna dalam yoga, pesannya tetap konsisten. Kita semua dibekali dengan potensi untuk melihat melampaui yang terlihat. Kita punya peta anatomi spiritual, seperti yang dilambangkan oleh Tarsis, yang bisa membimbing kita dalam perjalanan menuju kesadaran yang lebih tinggi. Ini adalah undangan untuk tidak hanya hidup di permukaan, tapi untuk menyelam lebih dalam ke dalam diri kita sendiri dan menemukan kebijaksanaan yang telah ada di sana. Kesimpulannya, konsep mata ketiga, baik yang direpresentasi oleh tongkat Tarsis di Yunani kuno maupun simbol-simbol lain di seluruh dunia, mengajarkan kita sebuah kebenaran fundamental. Melihat bukan hanya aktivitas fisik yang ditangkap oleh retina mata. Melihat dalam arti yang sesungguhnya adalah kemampuan untuk merasakan, memahami, dan menyadari kebenaran dengan hati dan kesadaran terdalam kita. Ini adalah ajakan universal untuk menjelajahi dimensi kesadaran yang melampaui realitas fisik, untuk membangkitkan potensi tersembunyi kita, dan untuk pada akhirnya melihat dunia dan diri kita sendiri dengan cara yang baru dan lebih utuh. Terima kasih sudah menonton video ini. Semoga wawasan tentang tongkat Tarsis dan kaitannya dengan mata ketiga bisa memberikan inspirasi baru bagi perjalanan spiritual kalian. Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe agar kita bisa terus belajar dan menjelajahi misteri-misteri kuno bersama-sama. Sampai jumpa di video berikutnya.